Perkenalkan, nama saya Ferlita Zero dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan membahas tentang bab 3 Networking Models. Dan di sini ada bab 3 Networking Models dan konsep, terutama konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat tertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses pertukaran, data tersebut diberlakukannya atau pembangunan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Yang ketiga, aturan tersebutlah yang disebut networking model jadi bagian setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models untuk tersedia. Yang keempat, untuk saat ini open standard networking models yang ada di media dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP models dan OSI model. Dan yang kedua ada TCP atau IP model. Yang pertama merupakan jenis networking yang saat ini common digunakan. Nomor 2, mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utama yang berbeda networking bisa saling berkomunikasi. Yang ketiga, untuk membantu dalam memahami setiap networking, model dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut layer. Yang keempat, secara dokumentasi TCP atau IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan real networks TCP IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Dan yang ketiga, TCP atau IP Transport Layer, yang terutama fungsi dari transport layer ini memberikan application layer atau transfer data. Yang kedua, transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP atau UDP. Yang ketiga, TCP digunakan reliable. Yang keempat, TCP digunakan untuk IP karena support error caching. Yang kelima, UDP is more faster. Yang keenam, UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan data. Dan selanjutnya, TCP atau IP Network Layer, yang terutama hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Yang kedua, IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing guna berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Yang ketiga, setiap perangkat jaringan memerlukan address yang unik. Dan yang terutama, addressing merupakan IP address perangkat itu tersendiri. Yang kedua, routing merupakan sebuah fitur yang tersedia oleh IP digunakan network layer guna mengatur lalu lintas data yang akan dikirimi ke address tujuan. Utamanya, yang terutama, P. Interest Protocol, TCP atau IP Network Layer, terdapat dalam network layer. Ketiga, OSI. Yang kedua, kumpulan protokol komunikasi yang menjadi fondasi dalam proses transfer data, baik di internet maupun jaringan lokal. Yang ketiga, IP digunakan untuk komunikasi antara perangkat jaringan. Yang keempat, terdapat dua jenis IP address. Nah, selanjutnya, TCP atau IP data link layer dan physical layer. Yang terutama, data layer mengidentifikasi protokol yang dibutuhkan untuk physical layer. Yang kedua, fitur yang ada di dalam data link ialah VCS atau Frame Cache Sequence, yaitu mendeteksi error tanpa recovery. Yang ketiga, physical layer mengidentifikasi cabling pada suatu jaringan komputer. Apa yang digunakan untuk penghubung DVX. Yang keempat, addressing yang digunakan pada data link ialah my address. Yang selanjutnya, OSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya, model TCP atau IP lebih dominan daripada OSI layer. Yang kedua, sebelum networking, model dari setiap vendor memiliki networkingnya masing-masing, karena setiap vendor memiliki komunikasi sulit dilakukan. Yang ketiga, OSI layer biasa dipelajari dan mudah dipahami. Dan selanjutnya, terima kasih, sampai segini saja. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak masuk ke sini.
ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.